Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Jumrani, salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dengan NIM 210606501040. Program studi Administrasi Perkantoran dari kelas A. Di sini saya akan Legenda menjelaskan Gua tentang Mampu. sejarah singkat Gua Mampu merupakan salah satu tempat wisata yang bersejarah. Gua Mampu terletak di Desa Cabeng, Kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Bone, berjarak 35 km dari Watampone, ibu kota Kabupaten Bone. Kawasan ini mudah dijangkau melalui jalanan beraspal. Gua Mampu terletak di lereng-lereng gunung yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar. Gua Mampu mempunyai luas sekitar 2000 meter persegi. Jika kita masuk di dalam gua, kita harus mempersiapkan alat penerang seperti senter, obor, dan lain-lain. Gua Mampu mempunyai 7 tingkatan. Kejadian yang terjadi pada Gua Mampu diperkirakan sekitar 1313 sebelum Masehi, sebelum Islam masuk di Kabupaten Bone. Dan inilah cerita dari Gua Mampu. Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan di mana di dalam kerajaan tersebut terdapat 7 desa. Tetapi kerajaan ini ditimpa musibah, yaitu dikutuk menjadi batu yang disebabkan putri raja sendiri, sehingga di dalam Gua Mampu terdapat batu yang mirip dengan manusia dan binatang. Kerajaan ini disebut dengan Kerajaan Mampu. Kehidupan masyarakat Mampu serba berkecukupan. Rata-rata semua kebutuhannya sudah bisa terpenuhi, sehingga kerajaan ini disebut Mampu. Kerajaan Mampu dipimpin oleh Laodam Patara dan istrinya yang bernama Lawellelu. Laodam Patara mempunyai seorang putri yang bernama Ampung Elu Mangendre. Putri ini dikenal tidak pernah keluar rumah dan tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah. Orang Bugis biasa mengatakan anak darah Malebi. Di dalam Gua Mampu tersebut, kita dapat melihat batu yang menyerupai manusia dan binatang seperti buaya yang tinggal di darat di atas sarangnya. Tujuannya untuk turun minum karena haus. Niatnya ingin minum, akan tetapi pas sampai di danau, buaya puntung itu melihat sebuah kepiting di pinggir danau dan mengurungkan niatnya. Selanjutnya, di dalam Gua Mampu terdapat persawahan yang sangat luas. Sawah tersebut dinamakan Persawahan Lapanyula. Sejarah persawahan tersebut, kalau kita lihat dari jauh kayak dilihat ada air. Akan tetapi, jika kita melihat dari dekat, tampak kering. Dalam istilah Bugis disebut membulu, dan hasil panen padinya akan dibawa di kediaman raja. Selanjutnya, patung batu perempuan malas, di mana pekerjaan perempuan ini tinggal di rumah, makan, tidur, dan BAB. Pada saat itu, perempuan pemalas ini tidur atau berbaring di bawah terik matahari, serta tidak lupa menarik sarungnya ke atas untuk menutup sekujur tubuhnya, kecuali lututnya, sehingga perempuan tersebut terkena kutukan. Selanjutnya, orang berpacaran, di mana perempuan ini baru saja pulang dari rumah perempuan malas tersebut, dan lelakinya baru pulang dari rumah orang melahirkan, dan mereka sempat baku janji dan ketemu di jalan. Mereka berdua singgah, dan disinilah dikatakan berpacaran, dikarenakan perempuan dan lelaki tersebut bertemu berdua. Lelaki tersebut menggombal perempuannya sehingga makin dekat. Akan tetapi, terdapat batu di dahi perempuan dan lelaki tersebut, sehingga batu tersebut menyebar ke seluruh badannya. Selanjutnya, orang melahirkan. Ini orang yang baru melahirkan, dan di samping terdapat baskom, dan ini anak pertamanya yang kembar, dan kemudian anak keduanya yang dipangku oleh dukun. Kemudian perangkap rusa.
Sejarahnya, anak raja tidak mau makan jika tidak ada daging rusa, sehingga raja menyuruh pasukannya untuk masuk ke hutan dan memasang perangkap rusa di pohon nangka mati. Kemudian, rusa ini mau pergi minum ke tempat buaya puntung. Kemudian, melihat buaya puntung yang lari ketakutan sampai terkena perangkap rusa tersebut, rusa mengamuk dan mencoba melepaskan diri sehingga pohon nangkanya patah. Selanjutnya, permaisuri ini menggunakan sarungnya saja atau dalam istilah Bugis, mak kawi-kawi. Permaisuri ini memiliki rambut yang sangat panjang dan bergelombang sampai dia lengkup sehingga rambutnya menutupi semua badan yang di belakangnya. Kemudian, selanjutnya orang pengantin. Ini pengantin laki-lakinya. Kekurangan dari pengantin laki-laki yaitu caridona. Kemudian pengantin perempuan kekurangannya yaitu bungkuk. Dan ini merupakan indok botina. Selanjutnya kawin lari. Karena tidak direstui sehingga laki-lakinya membawa lari perempuannya dengan cara dipangku atau dalam istilah Bugis direngei. Karena pada saat itu belum ada namanya kendaraan beroda 2 dan 4, sehingga perempuannya dibawa lari dengan pakai kaki saja, dan lari naik ke gunung, dan di belakangnya terdapat keluarga perempuan yang lari mengejarnya. Sekarang menuju asal mula di mana terjadinya kutukan, yaitu seorang putri raja yang tidak menepati janjinya. Tuan putri tersebut mempunyai kulit yang sangat putih, serta dia tidak pernah menginjakkan kakinya ke tanah, sehingga pada suatu hari sang putri sedang menenun, tapi tanpa dia sengaja, dia menjatuhkan alat tenunnya di tanah, dan dia malas turun mengambilnya. Putri pun berteriak dan berkata, "Siapa yang bisa mengambilkan alat tenunku di tanah? Jika dia laki-laki, akan saya jadikan suamiku, dan jika dia perempuan, akan saya jadikan saudaraku." Tapi tak seorang pun yang mendengarkan teriakan sang putri kecuali anjing jantan liar. Anjing jantan itu bernama Bolong Lasarewe. Anjing pun mengambilkan alat tenung sang putri yang jatuh di tanah. Betapa terkejutnya sang putri bahwa yang mengambilkan alat tenunnya seekor anjing jantan, sedangkan anjing tersebut hanya seekor anjing liar dan bisa mengerti perkataan sang putri. Putri pun berkata, "Mustahil jika saya harus menikahi seekor anjing." Putri pun mengingkari janjinya yang pernah dia katakan. Putri memperhatikan seekor anjing itu dan tiba-tiba langsung berkata kepada anjing sambil menunjuk kepala anjing, "Kenapa ada batu di dahimu?" Anjing pun tiba-tiba berbicara dan berkata, "Bukan cuma saya, tapi kamu pun juga ada batu di dahimu." Disinilah dikatakan si jelok temampu. Selanjutnya, jalan menuju Pulan sekaligus masih ada patung yang bisa kita lihat. Selanjutnya, kita bisa melihat lumbung garam atau dalam istilah Bugis, lapo peje. Selanjutnya, kita akan menuju ke tempat kuda terbang. Sejarahnya, kuda terbang ini menyaksikan terjadinya kutukan di warga mampu. Pada saat itu, kuda juga ingin menghindar, akan tetapi kakinya tersangkut sehingga kuda tersebut ikut terkena kutukan menjadi batu. Selanjutnya adalah sejarah orang digalami. Sejarahnya, perempuan dan laki-laki ini didapat berselingkuh di dalam kelambu, kemudian dibawa di suatu tempat dan dijatuhkan hukuman. Kemudian, perempuannya dibelah seluruh badannya dan ditaburi garam, dan laki-lakinya bagian tubuhnya dipotong-potong, dan orang yang menyaksikannya atau mengintip juga dilempari garam dan juga terkena kutukan menjadi batu. Selanjutnya, sejarah batu pedoman. Dikatakan batu pedoman karena di antara langit dan bumi yang tidak bersentuhan. Ini pedomannya orang dulu. Bila batu ini makin berdekatan, makin bersentuhan, dan sampai bersentuhan, maka akan ada bencana yang terjadi atau menimpa kerajaan.
Selanjutnya, istana kerajaan, di mana kerajaan ini merupakan kerajaan yang sangat makmur dan hasil panen yang sangat melimpah, serta hidup yang sangat berkecukupan. Selanjutnya yaitu tempat pengumpulan padi, di mana hasil panen padinya dibawa di tempat ini dan dikumpulkan. Dan ini merupakan salah satu hasil panen padi, yaitu ketan hitam, atau dalam istilah bolong, atau dalam istilah Bugis, bolong. Dan yang terakhir yaitu batu gong. Disebut batu gong karena jika dipukul akan menimbulkan bunyi seperti gong. Batu gong ini digunakan untuk memberikan peringatan dan pengumuman terhadap warga mampu. Hasil penjelasan saya mengenai sejarah singkat Gua Mampu. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.